Tidak bisa lagi dibantah bahwa para elit PDIP sekarang ini sedang mengalami ketakutan kolektif terhadap momok atau hantu yang bernama Jokowi dan keluarganya. Seluruh daya upaya sengaja dikapitalisasi untuk semakin merendahkan dan melemahkan keberadaan Jokowi. Apa-apa selalu dikaitkan dengan Jokowi. Berbagai macam statement pernyataan dari elit-elit PDIP selalu diarahkan pada Jokowi dan keluarganya sebagai penyebab dari masalah kisruhnya dan aut-autannya dinamika politik dan demokrasi di tanah air kita. Teman-teman, salah satu contoh dari ketakutan kolektif yang sedang menyeruak dalam kehidupan para elit PDIP adalah ketika seorang politisi PDIP yang bernama Deddy Sitorus sampai-sampai kehilangan diksi dan istilah untuk menyerang Jokowi dan keluarganya, hingga ia harus menggunakan istilah keagamaan yang menyebut bahwa malaikat pun ditipu oleh Jokowi dan keluarganya. Sebuah pernyataan yang sangat merendahkan sekaligus merendahkan cara sebuah partai besar seperti PDIP dalam mengargumentasikan bagaimana harus mensikapi dinamika politik dan demokrasi di tanah air kita. Bagaimana filsafat menolong kita untuk melihat ketakutan kolektif ini? Apakah ketakutan ini dapat kita lihat sebagai sebuah kesadaran yang kosong belaka, ataukah hantu Jokowi itu betul-betul realitas yang nyata? Selamat datang dalam channel Meragukan Filsafat, sebuah channel yang secara sadar dibangun untuk turut mengedukasi ruang publik virtual Indonesia dengan menawarkan alternatif berpikir dari lensa pemikiran filsafat untuk membaca fenomena sosial, politik, kebudayaan dalam konteks Indonesia kontemporer, tanpa berpretensi untuk menggiring opini kita mempercayai pandangan-pandangan dalam channel ini. Teman-teman, seorang guru kecurigaan atau the masters of suspicion dalam sejarah pemikiran filsafat adalah Friedrich Nietzsche. Dari sekian catatan-catatan yang bisa kita temukan terhadap pemikiran Nietzsche yang seringkali kontroversial, ada sebuah pernyataan filosofis yang keluar dari pemikiran seorang Friedrich Nietzsche ketika ia mengatakan bahwa siapapun yang sering berteriak-teriak, "Awas ada monster," maka hati-hatilah agar dirinya sendiri tidak menjadi monster. Berangkat dari pernyataan The Master of Suspicion yang bernama Friedrich Nietzsche ini, saya ingin mencoba melihat bagaimana ketakutan-ketakutan yang bersifat kolektif dari para politisi PDIP yang semakin hari semakin menunjukkan ketidakcerdasan dalam rangka mengolah isu-isu terkait dengan dinamika politik dan demokrasi di tanah air kita. Mengapa saya katakan tidak cerdas dan sama sekali kehilangan kewarasan berpolitik? Oleh karena berbagai macam upaya dan daya dikapitalisasi untuk menyerang habis-habisan Jokowi dan keluarganya. Bahkan berbagai macam usaha dilakukan secara sistematis. Bahkan ketika istilah-istilah dalam membangun narasi dan argumentasi untuk menundukkan Jokowi dan keluarganya itu tidak ditemukan lagi, maka istilah keagamaan pun dipakai untuk menyerang keluarga Jokowi dan Jokowi sendiri. Terakhir misalnya, sampai-sampai seorang politisi PDIP, Deddy Sitorus,
harus mengatakan kalimat yang menunjukkan ketidakwarasan politik. Ia mengatakan permohonan maaf karena karena PDIP telah melahirkan sosok yang bernama Jokowi dan keluarganya yang harus dikatakan sebagai penyebab dari kisruhnya dan aut-autannya dinamika politik dan demokrasi di tanah air kita. Pertanyaannya adalah, mengapa sih sampai mengatakan PDIP harus meminta maaf? Apakah ketika mengatakan seperti itu, seperti yang dikatakan oleh Friedrich Nietzsche, kita sendiri tidak sadar bahwa ketika kita mengomong orang lain sebagai sumber masalah, maka kita sendiri adalah orang yang imun dari masalah-masalah yang kita ciptakan di konteks kita masing-masing. Kadang-kadang kita berteriak tentang monster pada orang lain sebagai kesiapsediaan dan kewaspadaan kita untuk membuat kita tidak diterkam oleh monster yang menakutkan. Tetapi kita lupa bahwa di konteks yang lain, kita sendiri seringkali juga menjadi seorang monster yang siap menerkam dan siap untuk mencelakakan orang lain. Catatan kritis dari seorang guru kecurigaan Friedrich Nietzsche ini menarik untuk kita lihat ketika ketakutan demi ketakutan dalam diri Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, yaitu para elit-elitnya, itu harus kita sebut sebagai sebuah usaha yang hanya melahirkan kontraproduksi terhadap dinamika PDIP untuk menghadirkan diri dalam kehidupan politik dan demokrasi di tanah air kita. Saya justru ingin mengatakan, semakin elit-elit PDIP menyerang habis-habisan, bahkan menggunakan diksi-diksi keagamaan untuk menyerang Jokowi dan keluarganya, ingatlah, itu justru menciptakan titik kelemahan bagi PDIP, sehingga PDIP harus diposisikan sebagai partai yang tidak cerdas ketika partai ini ingin mengelola isu-isu terkait dengan proses politik dan demokrasi di tanah air kita. Kehilangan kewarasan para elit PDIP ini menjadi catatan menarik untuk kita cermati, bahwa kebobrokan dalam tubuh PDIP itu adalah ulah para elit PDIP sendiri. Seharusnya ketika pemecatan terhadap Jokowi, Gibran, dan Bobi dikeluarkan secara sadar oleh partai ini, maka pada saat itu seluruh upaya untuk membangun narasi dan argumentasi untuk memposisikan Jokowi dan keluarganya sebagai sumber masalah selesai dengan sendirinya. Karena apa, teman-teman? Saya harus katakan, orang-orang yang simpatik terhadap Jokowi dan keluarganya itu juga berada dalam barisan yang sangat besar. Karena itu, jangan pernah melupakan bahwa di belakang Jokowi itu adalah kekuatan massa yang besar, yang tidak bisa kita katakan kecil atau lemah. Tetapi kekuatan itu adalah kekuatan yang real sebagai bagian dari dinamika yang wajar dan normal dari proses politik dan demokrasi di tanah air kita. Karena itu, jangan kita terjebak pada narasi-narasi yang sengaja dimainkan oleh elit-elit PDIP untuk memperkeruh suasana. Penggunaan istilah-istilah dalam bidang keagamaan itu justru melemahkan PDIP. PDIP seolah-olah kehilangan kewarasan dan kecerdasan dalam mengolah isu-isu terkait dengan isu politik dan demokrasi di tanah air kita. Jokowi tetap punya peran dalam konteks proses politik dan demokrasi di tanah air kita. Makin kita menyerang habis-habisan Jokowi, maka ketahuilah itu justru menjadi titik lemah siapapun, khususnya PDIP, dalam memastikan diri sebagai partai yang demokratis.